Kadang orang yang kamu remehkan hari ini, bisa jadi orang yang menentukan nasibmu besok. Bayangkan kamu sedang bekerja di sebuah perusahaan besar di kotamu. Siapa tahu kejadian seperti ini bisa terjadi di kotamu juga. Tulis di kolom komentar dari kota mana kamu nonton. Biar kita tahu seberapa banyak penonton dari seluruh Indonesia yang pernah merasa diremehkan tapi akhirnya membuktikan diri. Pagi itu langit Jakarta masih berwarna abu muda. Sinar matahari baru menembus kaca tinggi gedung Skylink Tower, sebuah perusahaan teknologi raksasa yang dikenal dengan budaya kerja cepat, glamor, dan disiplin tingkat tinggi. Di lantai 32, dua wanita muda dengan pakaian rapi dan aroma parfum mahal sedang menatap layar besar ruang rapat. Mereka adalah Alia Prameswari dan Clara Santoso, dua CEO yang tak hanya cantik, tapi juga dikenal kejam dalam urusan target. Suara langkah hak tinggi Alia terdengar tajam di lantai marmer. Clara, aku sudah lihat laporan dari divisi pengembangan. Masih belum ada progres signifikan. Kalau investor tahu ini, kita bisa kehilangan pendanaan seri berikutnya. Clara menghela napas panjang, memutar cangkir kopi di tangannya. Tenang, semua akan beres. Kadang kamu terlalu tegang, Lee. Ia tersenyum tipis. Tapi matanya tetap serius, menunjukkan bahwa tekanan yang mereka hadapi bukan main. Di tengah ketegangan dua pemimpin muda itu, pintu ruang rapat perlahan terbuka. Seorang pria berusia sekitar 25 tahun masuk membawa termos dan nampan berisi gelas. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, matanya teduh tapi tidak berani menatap langsung. Namanya Rafa, office boy baru yang mulai bekerja 2 minggu lalu. Ia mengenakan seragam biru tua yang disetrika rapi, sepatu hitam mengilap, dan gerakannya penuh kehati-hatian, seolah takut mengganggu ritme kerja orang-orang di ruangan itu. Permisi, Bu Alia, Bu Clara. Mau saya tuangkan kopinya? Suaranya lembut, nyaris tenggelam di antara bunyi AC dan ketukan keyboard dari luar. Clara menoleh cepat, lalu berkata dengan nada ringan tapi menyengat. Oh, yes, please. Make it hot, okay. Rafa terdiam sebentar. Ia terlihat berusaha memahami kalimat itu, lalu menjawab pelan. Maaf, Bu, bisa diulangi? Alia spontan menutup mulut menahan tawa kecil. Dia nggak ngerti, Clar. Bahasa Inggris aja nggak bisa. Clara tertawa kecil sambil berbisik. Padahal ini perusahaan internasional. OB-nya aja gaptek bahasa Inggris. Rafa hanya tersenyum canggung. Ia tak menjawab. Ia menuangkan kopi dengan hati-hati, lalu menunduk sopan sebelum keluar dari ruangan. Begitu pintu menutup, Alia dan Clara masih tertawa kecil, meski tawa itu lebih seperti pelarian dari stres mereka sendiri. Kadang aku nggak ngerti kenapa HRD bisa rekrut orang kayak gitu, ujar Alia, menatap keluar jendela. Kalau ketemu investor bule, bisa kacau semuanya. Clara mengangkat bahu. Yah, mungkin cuma OB. Yang penting kerjaannya beres. Toh dia nggak akan duduk di meja rapat seperti kita. Namun, tawa mereka terasa hambar. Di balik kata-kata sinis itu, ada sisa kelelahan dan rasa bosan dengan rutinitas ambisi yang tiada henti. Mereka terbiasa menilai orang dari seberapa tinggi jabatannya, seberapa cepat bicaranya, dan seberapa meyakinkan aksen Inggrisnya. Tak ada ruang bagi seseorang seperti Rafa untuk dianggap lebih dari sekadar pelengkap pemandangan kantor. Sementara itu, di luar ruangan, Rafa berjalan pelan menuju pantry. Di sana, ia menatap cermin kecil di atas wastafel. Wajahnya yang tampan terlihat lelah, tapi matanya menyimpan kedalaman yang tak bisa dibaca. Ia menarik napas dalam, lalu bergumam pelan. Sabar, Raf, semua ada waktunya. Ia menatap sekeliling. Di sekelilingnya orang-orang sibuk berbicara tentang tender, target, dan deadline. Seolah dunia hanya berputar di antara angka dan posisi. Rafa tersenyum tipis, lalu membuka bukunya. Buku lusuh dengan catatan kecil di dalam bahasa asing. Tangannya menelusuri tulisan itu, dan seolah ia mengulang pelajaran lama yang pernah sangat ia kuasai. Seketika, seorang staf perempuan lewat sambil berkata setengah bercanda. Mas Rafa, hati-hati ya, nanti salah nyapu bisa ditegur Bu Alia. Dia perfeksionis banget.
Rafa menoleh dan tersenyum. Saya ngerti, Mbak. Yang penting kerjaan saya rapi. Rezeki nggak akan tertukar kalau kita ikhlas. Nada suaranya tenang, penuh keyakinan. Ia tidak marah, tidak menunduk hina, dan tidak membela diri. Ada ketulusan yang langka dari seorang pria muda di tempat sekeras itu. Di ruang rapat, Alia sempat melihat Rafa lewat dari balik kaca transparan. Ada sesuatu di wajah pria itu yang entah kenapa membuatnya diam sejenak. Bukan karena kagum, tapi karena seperti ada ketenangan yang ia sendiri tak punya. Sekilas ia berpikir, mungkin hidup sederhana seperti Rafa lebih damai daripada hidup di bawah tekanan angka dan ekspektasi besar. Tapi pikirannya cepat beralih ke tumpukan laporan di layar laptopnya. Kerja keras, disiplin, dan kemampuan berkomunikasi. Itu yang menentukan nilai seseorang. Gumam Alia pelan pada dirinya sendiri. Ia tidak sadar bahwa pagi itu, kalimat yang ia ucapkan akan diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sinar matahari kini masuk sepenuhnya ke dalam ruangan, menyinari meja rapat yang masih beraroma kopi hangat. Di bawah cahaya itu, dua wanita ambisius melanjutkan rencananya untuk menaklukkan dunia bisnis, tanpa menyadari bahwa dunia sedang menyiapkan satu pelajaran besar tentang kerendahan hati dan takdir. Dan di luar sana, di balik seragam biru dan senyum sederhana, seseorang diam-diam menunggu waktunya tiba, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa nilai sejati manusia tidak pernah ditentukan oleh bahasa, jabatan, atau pakaian yang ia kenakan, melainkan oleh cara ia menjaga harga dirinya di hadapan Allah dan sesama. Fajar baru saja menyingkap tirai malam ketika Rafa sudah berdiri di depan gedung Skylink Tower. Jam tangannya baru menunjukkan pukul 5.30 pagi, dan udara Jakarta masih terasa lembab dengan embusan angin yang membawa aroma embun dan aspal. Belum ada siapapun di lobi kecuali satpam yang setengah mengantuk di kursinya. Rafa tersenyum ramah, mengangguk sopan, lalu melangkah masuk. Ia menggulung lengan seragamnya, menyiapkan alat pel, dan mulai membersihkan lantai marmer yang memantulkan pantulan cahaya lampu. Setiap gerakannya penuh kesabaran, seolah ada makna di balik setiap sapuan pel. Ia bukan sekadar bekerja, ia seperti sedang menata pikirannya sendiri, membersihkan sesuatu di dalam dirinya yang ingin tetap jernih meski dikelilingi ambisi dan kesombongan dunia. Di atas sana, lantai demi lantai masih gelap. Skylink Tower baru akan ramai 2 jam lagi, tapi Rafa sudah tahu di mana titik-titik kotor, debu di sela meja, dan kaca jendela yang berembun. Ia hafal setiap sudut ruangan seperti seseorang yang mencintai tempatnya bekerja, bukan karena gaji, tapi karena ada rasa syukur yang mengalir di dadanya. Sambil mengepel, Rafa bersenandung pelan lagu lama yang ia hafal dari ibunya. Dalam senandung itu ada ketenangan, tapi juga kerinduan yang tak terucap. Kadang, ia berhenti sejenak menatap langit dari balik jendela besar. Mungkin ibu udah bangun sekarang, gumamnya lirih. Semoga Allah jagain beliau. Jam 6:10, lift berbunyi. Beberapa karyawan mulai berdatangan, dengan langkah tergesa, wajah setengah mengantuk, dan pikiran yang langsung tertuju pada pekerjaan. Sebagian menatap Rafa sekilas, sebagian lagi hanya lewat begitu saja. Tapi Rafa selalu menyapa setiap orang dengan nada yang sama, hangat, tanpa pamrih. Pagi, Mas. Pagi juga, Mbak. Semoga harinya lancar. Ya. Ucapan sederhana itu seringkali diabaikan, tapi bagi sebagian orang yang hatinya sedang lelah, suara lembut itu terasa seperti pengingat bahwa dunia belum sepenuhnya dingin. Rafa tak pernah datang terlambat, tak pernah menunda pekerjaan, dan tak pernah mengeluh meski harus membersihkan tumpahan kopi di ruang rapat setelah lembur panjang para atasan. Beberapa kali, satpam bercanda. Mas, kalau semua OB kayak kamu, gedung ini bisa kinclong kayak hati orang suci. Rafa hanya tertawa kecil. Saya cuma berusaha jujur sama waktu, Pak. Karena kalau saya bohong sama waktu, saya juga bohong sama diri sendiri. Sementara itu, di lantai atas, Alia datang dengan langkah cepat dan wajah serius. Ia memeriksa layar ponselnya yang tak berhenti berbunyi karena email baru. Saat masuk ke ruangannya, aroma pembersih lantai yang segar membuatnya berhenti sejenak. Ia menatap lantai yang berkilau, lalu berbisik kecil. Siapapun yang bersihin ini,
Kerjanya luar biasa. Tapi pikirannya terlalu sibuk untuk mengingat nama seseorang seperti Rafa. Beberapa staf wanita di kantor sering memperhatikan Rafa dari kejauhan. Bukan hanya karena wajahnya yang tampan alami, tapi juga karena caranya berbicara yang sopan dan tatapan matanya yang selalu tenang. Ada keanggunan yang tak dibuat-buat. Namun setiap kali mereka mencoba mendekat, Rafa selalu menjaga jarak dengan hormat. Saya di sini cuma kerja, Mbak. Saya nggak mau bikin suasana kantor jadi nggak enak. Ucapannya tegas tapi tetap hangat, seolah ia tahu batas antara sopan santun dan godaan. Suatu pagi, Clara turun lebih awal dari biasanya. Ia ingin memeriksa kesiapan ruang rapat untuk presentasi penting. Saat ia membuka pintu, ia mendapati Rafa sedang mengganti air galon sambil bersenandung. Clara memperhatikannya diam-diam. Wajahnya terbingkai sinar matahari pagi yang menembus tirai kaca, membuat sosoknya tampak damai. Tapi rasa ingin tahunya muncul begitu ia mendengar Rafa melafalkan sesuatu dalam bahasa asing. "Hei, kamu bisa bahasa itu?" tanya Clara tiba-tiba. Rafa menoleh, sedikit kaget tapi tetap tersenyum. "Sedikit, Bu. Saya lagi belajar, biar nggak lupa." Clara menatapnya curiga. "Belajar? Untuk apa? Kamu OB, kan?" Rafa tersenyum lebih lebar, tanpa tersinggung sedikit pun. "Iya, Bu. Tapi saya percaya semua orang punya hak buat belajar. Mungkin bukan untuk naik jabatan, tapi untuk nggak berhenti berkembang." Clara terdiam. Kata-kata itu entah kenapa menampar halus egonya. Tapi ia menutupinya dengan tawa tipis. "Kamu aneh juga, ya?" "Bisa jadi, Bu. Tapi saya lebih takut jadi orang yang berhenti berusaha." Setelah Clara pergi, Rafa kembali bekerja. Ia menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Seragam biru, tangan kasar, tapi hati yang tetap lembut. Ia tahu dunia tak selalu adil. Tapi baginya, keikhlasan bukan soal menunggu diperlakukan baik, melainkan tetap berbuat baik meski diremehkan. Siang itu, ketika semua orang sibuk dengan rapat dan telepon, Rafa diam-diam membantu staf HR yang kesulitan memindahkan dokumen berat. "Terima kasih, Mas Rafa," kata staf itu. "Kamu kayak nggak pernah capek." Rafa tersenyum. Kalau kerja diniatkan ibadah, lelah juga bisa jadi pahala. Ucapannya singkat, tapi punya getaran yang membuat orang terdiam. Ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan, keteguhan yang tumbuh dari keyakinan, ketenangan yang bersumber dari rasa syukur. Menjelang sore, ketika semua karyawan berlomba pulang, Rafa masih di sana, memastikan semua meja rapi dan lampu dimatikan. Ia menatap ruang rapat tempat Alia dan Clara sering duduk, tempat ia sempat ditertawakan. Tidak ada marah, tidak ada dendam, hanya senyum tenang yang terukir di wajahnya. Sebelum meninggalkan gedung, ia berdiri sejenak di lobi, menatap langit yang mulai jingga. "Terima kasih, Allah, sudah kasih aku 1 hari lagi untuk jujur dalam kerja," bisiknya. Ia melangkah keluar dengan langkah ringan. Tak seorang pun tahu, di balik kesederhanaan dan kesunyian itu, ada seseorang yang sedang menyiapkan dirinya, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa kerendahan hati kadang lebih kuat dari segala bentuk kekuasaan. Dan di balik cahaya sore yang memudar, cerita tentang Rafa mulai berputar pelan, mengalir bersama waktu yang sabar menunggu titik baliknya sendiri. Pagi itu, suasana kantor Skylink berubah. Udara yang biasanya tenang kini terasa berat oleh bisik-bisik cemas para karyawan. Di setiap sudut ruang kerja, orang-orang sibuk menata meja, menyusun laporan, dan memastikan setiap sudut kantor tampak sempurna. Aroma kopi dan parfum bercampur dengan ketegangan yang nyaris bisa disentuh. Rafa datang seperti biasa, tepat pukul 5.30. Tapi kali ini, suasana terasa berbeda bahkan sebelum matahari benar-benar muncul. Satpam di lobi sudah tampak rapi dengan dasi yang biasanya longgar kini dikencangkan. "Mas, nanti ada orang penting datang," kata satpam itu dengan nada setengah berbisik. "Investor dari luar negeri." Rafa hanya mengangguk, menatap lantai yang sudah ia pel kemarin malam. "Kalau begitu, berarti hari ini harus lebih bersih dari biasanya, Pak." Satpam tersenyum kecil.
Kamu ini ya, Mas. Selalu tenang aja. Padahal semua orang kayaknya lagi panik. Rafa hanya tersenyum. Ia tahu, di dunia kerja, kabar seperti ini bisa jadi badai kecil yang mengguncang banyak orang. Ia tidak tahu siapa investor itu, tapi dari wajah-wajah tegang yang ia temui pagi itu, ia bisa menebak bahwa kedatangan orang tersebut bukan hal biasa. Sekitar pukul 8, lift terbuka dan keluar dua wanita yang paling ditunggu kehadirannya, Alia dan Clara. Mereka tampil sempurna, Alia dengan blazer putih elegan dan Clara dengan gaun hitam formal yang sederhana tapi berkelas. Namun di balik riasan dan parfum mahal itu, wajah mereka menyimpan tekanan yang dalam. Semua sudah siap? Tanya Alia tajam pada sekretarisnya. Sudah, Bu. Tapi ruang rapat utama masih sedikit berantakan. OB sedang membersihkan. Clara menatap jam tangannya. Tolong cepat. Kita nggak boleh terlihat ceroboh di depan investor besar seperti ini. Sementara itu di dalam ruang rapat, Rafa sedang memoles meja kaca besar dengan kain mikrofiber. Tangannya bergerak lembut tapi tegas, memastikan tidak ada satupun bekas noda yang tertinggal. Ia tidak tahu kalau meja itu akan menjadi saksi dari pertemuan penting yang akan mengubah banyak hal. Beberapa staf lalu masuk membawa peralatan presentasi. Salah satunya, seorang karyawan muda bernama Nico, menyapa Rafa dengan setengah bercanda. Mas, hati-hati ya. Katanya kalau investornya marah, yang pertama disalahin OB dulu. Rafa tertawa kecil. Kalau saya udah kerja sebaik mungkin, sisanya biar Allah yang jaga. Jawaban itu membuat Nico diam sejenak. Ada ketenangan dalam nada suara Rafa yang membuatnya merasa malu karena menertawakan hal kecil. Tak lama, Alia dan Clara masuk ke ruang rapat untuk memastikan semuanya siap. Mereka berjalan berdua, membahas strategi sambil memeriksa dokumen. Saat melihat Rafa, keduanya berhenti sebentar. Rafa, pastikan kopi disiapkan di meja tamu ya. Jangan sampai salah jenis. Investor ini suka espresso. No sugar, ujar Alia cepat. Baik, Bu. Clara menambahkan, dan tolong jaga sikap. Nanti kalau beliau datang, jangan ikut bicara kecuali disuruh, ya. Kita nggak mau kesan pertama jadi kacau. Rafa menunduk sopan. Siap, Bu. Keduanya beranjak keluar, meninggalkan aroma parfum mahal dan langkah sepatu yang mantap. Rafa hanya berdiri diam beberapa detik setelah mereka pergi, lalu kembali bekerja dengan tenang. Ia menyiapkan kopi, air mineral, dan menata bunga segar di meja tamu, hal-hal kecil yang sering tak terlihat tapi menentukan suasana. Sementara itu, di ruangan lain, Alia dan Clara sedang mempersiapkan presentasi. Keduanya mempelajari profil investor bernama Mr. Edward Thompson, seorang pengusaha asal London yang dikenal tegas dan tidak mudah percaya. Kalau kita bisa meyakinkan dia, investasi tahap 2 bisa langsung cair, kata Clara, menatap layar laptopnya. Alia mengangguk. Aku udah siapkan pitch deck baru. Tapi dia terkenal detail. Clar. Satu kesalahan kecil bisa bikin semuanya runtuh. Hening sejenak, hanya terdengar suara klik mouse dan ketukan keyboard. Lalu Clara berbisik. Aku masih heran kenapa kantor pusat bisa kirim orang setingkat itu langsung ke sini. Biasanya mereka cuma kirim perwakilan. Alia menarik napas panjang. Mungkin mereka mau lihat langsung bagaimana kita memimpin. Kita nggak boleh kelihatan gugup, apalagi terlihat kecil di mata dia. Namun di balik kepercayaan diri itu, terselip rasa takut. Alia tahu betul reputasinya sedang dipertaruhkan. Semua kerja keras, semua ambisi, bisa hilang hanya karena satu kesalahan kecil. Ia memandangi bayangannya di cermin dinding. Senyum tipis terlukis di bibirnya, tapi matanya memperlihatkan kegelisahan yang dalam. Jam menunjukkan pukul 11. Rafa kembali ke pantry, memeriksa ulang setiap cangkir dan memastikan semua bersih tanpa noda. Saat ia menuang air panas ke dalam teko, pandangannya kosong. Dalam pikirannya, ia teringat pada ibunya yang selalu berkata, "Nak, kalau kamu bekerja dengan jujur, meski orang tak melihat, Allah pasti melihat." Ia menarik napas panjang dan mengucapkan syukur dalam hati.
Tidak peduli seberapa tinggi jabatan orang di sekitarnya, ia tahu nilai seseorang tidak diukur dari bahasa yang ia kuasai, tapi dari seberapa tulus ia menjaga niat. Suara notifikasi grup kantor terdengar dari ponsel para staf. Pengumuman resmi bahwa Mr. Edward Thompson sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dan akan tiba di kantor dalam waktu 2 jam. Kantor berubah seperti sarang lebah yang mendadak diguncang. Semua orang bergerak cepat, memoles setiap detail, menata senyum terbaik mereka. Bahkan Clara sempat memeriksa pantulan wajahnya di layar laptop, memastikan tidak ada rambut yang keluar dari garis sempurna. Di tengah hiruk-pikuk itu, Rafa berjalan pelan melewati koridor panjang menuju ruang depan. Ia melihat karyawan berlarian, sekretaris sibuk membawa dokumen, dan 2 CEO yang menahan napas karena tekanan. Namun langkahnya tetap tenang, seperti seseorang yang tahu badai akan datang tapi memilih tidak lari dari hujan. Langkah-langkah itu mungkin sederhana, tapi dari situlah perubahan besar akan dimulai. Dan tanpa disadari siapapun, termasuk Alia dan Clara, kehadiran investor yang mereka tunggu bukan hanya akan menilai laporan dan strategi bisnis mereka, melainkan juga akan menguji siapa di antara mereka yang benar-benar memahami arti sebuah nilai manusia. Senja belum datang, tapi langit di atas gedung Skylink sudah berwarna kelabu, seolah mencerminkan suasana di dalam kantor yang sedang bergolak oleh tekanan. Esok pagi, investor luar negeri akan datang, dan setiap departemen berlomba agar terlihat sempurna di mata 2 CEO mereka. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, hanya satu orang yang tetap berjalan dengan ritme tenang. Rafa, sang OB yang tak pernah sekalipun menunjukkan panik di wajahnya. Ia baru saja selesai merapikan ruang rapat utama. Semua kursi sudah disusun sejajar, meja kaca mengilap, dan bunga segar berwarna putih diletakkan di tengah. Setiap detail ia perhatikan, dari lipatan tisu hingga posisi teko air di pojok meja. Tak ada yang terlalu kecil untuk diabaikan baginya. Setelah memastikan semuanya rapi, ia duduk sebentar di kursi pojok, menghela napas panjang, lalu mengeluarkan sebuah buku kecil dari saku seragamnya. Buku itu lusuh, ujung-ujung halamannya melengkung, dan sampul hitamnya sudah mulai pudar. Rafa membuka halaman tengah, menatap tulisan-tulisan tangan yang rapi tapi padat, catatan dalam bahasa asing. Di setiap barisnya, ada kalimat yang ia tulis dengan hati-hati, bukan sekadar hafalan, tapi pengingat dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia membaca pelan, mengulang kata demi kata seperti seseorang yang sedang berdialog dengan masa lalunya. Respect is earned, not demanded. Ia menulis ulang kalimat itu dengan pena biru, seolah ingin mengukirnya kembali di pikirannya. Suara langkah kaki mendekat. Seorang staf kebersihan senior bernama Pak Darto muncul di ambang pintu. Mas Rafa, kamu masih di sini? Udah sore, loh. Yang lain udah pulang. Rafa menutup bukunya cepat, tersenyum, dan berkata lembut. Iya, Pak. Tinggal beresin dikit. Saya mau pastikan semuanya bersih buat besok. Pak Darto menatapnya lama. Kamu ini aneh. Orang lain kerja buat cari uang. Tapi kamu kerja kayak orang lagi ibadah. Rafa hanya tertawa kecil. Beda tipis. Pak, kalau niatnya baik, kerja juga bisa jadi ibadah. Saya cuma berusaha jujur sama waktu dan hati. Setelah Darto pergi, Rafa kembali menatap buku itu. Ia membuka halaman lain. Kali ini ada coretan kecil dengan tinta merah. Forgive those who look down on you, for they know not what they lose. Ia menarik napas panjang, seolah setiap kata di buku itu menyentuh bagian terdalam dari dirinya. Lalu ia menulis sesuatu di bawahnya. Kadang, diam lebih keras daripada amarah. Tapi diam yang lahir dari ikhlas akan selalu menang pada waktunya. Langkah seseorang terdengar lagi. Kali ini lebih ringan. Pintu terbuka, dan muncullah Niko, karyawan muda dari divisi administrasi. Mas, saya penasaran deh. Kamu selalu bawa buku itu. Isinya apa sih? Catatan kerja. Rafa menatap Niko, lalu tersenyum. Bukan, Ko. Ini buku kenangan dan pengingat. Pengingat? Iya. Buat ingetin diri sendiri supaya nggak berubah walau dunia di sekitar berubah. Niko melangkah mendekat,
Matanya melirik tulisan yang tampak sekilas di halaman itu. Bahasa Inggris ya, Mas? Kamu bisa bahasa Inggris? Rafa menatapnya sejenak, lalu menutup buku itu pelan. Dulu sempat belajar, kok, tapi lama nggak dipakai. Jadi sering lupa. Sekarang cuma buat latihan biar nggak tumpul. Niko terlihat kagum. Hebat. Padahal aku aja yang kerja di sini udah 2 tahun masih kaku ngomong English. Rafa tertawa kecil. Semua orang punya caranya masing-masing buat belajar. Yang penting mau mulai. Percakapan mereka terhenti ketika suara Clara terdengar dari luar koridor. Rafa, tolong bantu angkat beberapa berkas ke ruanganku. Ya. Rafa segera menutup bukunya dan menyelipkannya ke dalam saku. Baik, Bu. Clara berdiri di dekat pintu dengan wajah sedikit tegang. Besok pagi jam 9, investor datang. Pastikan semua siap. Kamu bantu tim logistik malam ini. Jangan sampai ada yang tertinggal. Siap, Bu. Semua sudah saya cek 2 kali. Clara memperhatikan Rafa sebentar. Ada sesuatu di mata pria itu. Tatapan yang begitu tenang. Bahkan saat semua orang lain gelisah. Kamu nggak gugup? Tanyanya tanpa sadar. Rafa tersenyum lembut. Gugup itu wajar, Bu. Tapi kalau kita udah niat kerja dengan jujur, apa yang ditakutkan? Yang penting hasilnya kita serahkan ke Allah. Clara terdiam beberapa detik, seperti tertahan oleh kata-kata itu. Ia hanya mengangguk, lalu berbalik. Tapi saat berjalan menjauh, entah kenapa kalimat Rafa terus terngiang di kepalanya. Malam turun perlahan, dan kantor mulai sepi. Rafa tetap tinggal, memastikan semua siap untuk hari besar esok. Lampu di ruang rapat utama sudah dimatikan, tapi ia kembali masuk sebentar hanya untuk mengambil buku kecilnya yang sempat tertinggal di atas meja. Ia membuka satu halaman terakhir sebelum pulang, lalu membaca pelan tulisan yang ia buat bertahun-tahun lalu. One day, they will see beyond your uniform. Until then, stay humble, stay kind. Tangannya mengusap halaman itu perlahan. Matanya menerawang jauh. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang sedang menunggu saatnya tiba. Bukan untuk membuktikan kehebatan, tapi untuk menunjukkan nilai yang tidak bisa dinilai oleh pandangan manusia. Rafa berdiri di tengah ruang rapat yang kini sunyi. Dari balik jendela kaca besar, kota Jakarta berkilau seperti lautan cahaya. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Seragam OB sederhana, tangan berdebu, tapi hati yang tak pernah kotor oleh kebencian. Terima kasih, Allah, bisiknya lirih. Atas hari ini, atas kesempatan buat tetap jadi orang kecil yang belajar dari hal besar. Ia melangkah keluar perlahan, meninggalkan ruangan yang kini sunyi, sementara buku kecil itu tetap ia genggam erat. Bukan sekadar catatan, tapi bagian dari perjalanan yang hanya ia dan Allah yang tahu artinya. Dan malam itu, ketika semua orang tertidur dengan mimpi tentang keuntungan dan angka, Rafa berjalan pulang dengan langkah ringan, membawa sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar pekerjaan, kedamaian hati yang tak tergoyahkan. Fajar baru saja menyentuh cakrawala ketika gedung Skylink Tower mulai bergeliat. Tidak seperti biasanya, pagi ini kantor itu hidup lebih cepat dari hari-hari sebelumnya. Para staf berdatangan dengan wajah tegang dan pakaian terbaik mereka, membawa semangat yang bercampur dengan kecemasan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba, hari kedatangan Emer Edward Thompson, investor luar negeri yang akan menentukan nasib masa depan perusahaan. Alia tiba lebih awal dari biasanya. Langkahnya cepat. Sepatu haknya memantul di lantai marmer yang mengilap hasil kerja Rafa malam sebelumnya. Ia menatap sekeliling, memastikan semua tampak sempurna. Tak ada noda di dinding. Tak ada berkas berserakan di meja resepsionis. Semuanya terlihat seperti baru. Ia menghela napas lega, tapi tetap menatap jam tangannya setiap beberapa detik. Clara sudah datang. Tanyanya pada sekretaris di resepsionis. Sudah, Bu. Beliau sedang di ruang rapat. Katanya mau tes ulang alat presentasi. Bagus. Alia berjalan menuju lift, tapi sempat berhenti sejenak. Di sisi lobi, ia melihat Rafa sedang menyapu dengan wajah tenang. Ada sesuatu dalam ketenangan pria itu yang membuat Alia diam beberapa detik. Namun,
Egonya cepat menepis rasa kagum itu. Rafa, panggilnya. Rafa segera menoleh, menunduk hormat. Iya, Bu. Pastikan semua kursi di ruang tamu investor bersih. Ya, jangan sampai ada debu. Aku nggak mau ada kesan ceroboh di hari penting seperti ini. Siap, Bu. Alia hanya mengangguk, lalu melangkah pergi. Namun dalam hatinya, ada perasaan aneh, campuran gugup dan tidak yakin, seolah hari ini akan membawa sesuatu yang tak terduga. Sementara itu, di ruang rapat utama, Clara sedang memeriksa proyektor dengan tim IT. Suaranya terdengar tegas, nyaris memerintah. Kita nggak boleh ada kesalahan. Bahkan satu kabel longgar pun bisa bikin kesan buruk. Paham? Tim IT mengangguk cepat. Mereka tahu, menghadapi Clara saat gugup adalah hal terakhir yang diinginkan siapapun pagi itu. Rafa masuk pelan membawa nampan berisi air mineral dan gelas kaca. Ia menata satu persatu di meja tamu, lalu mengecek suhu ruangan. Ketika semua orang tampak panik, Rafa justru memandang sekitar dengan tatapan lembut. Dalam hatinya, ia berdoa pelan. Semoga semua berjalan lancar. Semoga hari ini membawa kebaikan buat siapapun, tanpa harus ada yang direndahkan. Suasana kantor semakin ramai menjelang pukul 9. Setiap kali lift berbunyi, semua kepala menoleh, mengira itu investor yang datang. Namun baru pada pukul 9:20 menit, mobil hitam panjang berhenti di depan pintu utama. Seorang pria berjas abu-abu elegan turun, disambut sopir dan penerjemah pribadi. Dialah Hemer Edward Thompson, sosok yang telah membuat seluruh kantor berdebar sejak seminggu lalu. Clara dan Alia segera melangkah ke depan dengan senyum profesional. Welcome to Skylink, Hemer Edward. We're honored to have you here. Ujar Clara dengan aksen Inggris yang sempurna. Alia ikut menunduk sopan sambil mengulurkan tangan. Hemer Edward menjabat tangan mereka dengan ramah. It's good to be here. I've heard much about this company. Nada suaranya tenang, tapi mengandung wibawa yang membuat siapapun otomatis berhati-hati. Para staf berdiri berbaris, memberi salam sopan. Di antara mereka, Rafa berdiri sedikit di belakang, memegang nampan berisi kopi dan teh untuk tamu. Ia tidak menatap langsung ke arah investor, hanya menunduk dengan sopan sambil menunggu aba-aba. Tapi saat Hemer Edward melewati barisan itu, langkahnya tiba-tiba berhenti. Ia memandangi Rafa beberapa detik. Tatapannya bukan sekadar penasaran, melainkan seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tak asing. Namun sebelum siapapun sempat menyadari momen itu, Clara memecah keheningan. Please, sir, this way. The presentation room is ready. Hemer Edward mengangguk pelan dan melangkah masuk, sementara Rafa kembali menunduk, menata cangkir-cangkir di meja. Ruang rapat utama kini menjadi pusat perhatian seluruh kantor. Dari balik kaca transparan, para staf memandangi dua CEO yang sedang menjelaskan rencana ekspansi Skylink ke pasar global. Alia berbicara penuh percaya diri, menjelaskan data dengan grafik tajam, sementara Clara mendukung dengan argumen yang disusun rapi. Semua tampak sempurna di permukaan. Namun di dalam dada keduanya, ada ketegangan yang tak terucap. Rafa berdiri di sudut ruangan, memperhatikan dalam diam. Ia memastikan tamu memiliki semua yang dibutuhkan, air, kopi, dan kenyamanan. Tak seorang pun tahu bahwa di balik ketenangannya, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia merasa tatapan Hemer Edward sesekali mengarah kepadanya, dan ada sesuatu di mata pria itu, bukan tatapan asing, melainkan pengenalan yang dalam. Alia mulai menutup presentasinya dengan senyum yakin. That's our vision for the next 3 years. With your investment, Hemer Edward, we believe Skylink can become the leading technology company in Southeast Asia. Semua mata tertuju pada investor. Hemer Edward terdiam beberapa detik, lalu menatap Alia dan Clara bergantian. Impressive, katanya singkat. Tapi kemudian matanya beralih lagi ke arah Rafa. Kali ini lebih lama, seolah ada pertanyaan yang belum terucap. Hening menguasai ruangan selama beberapa detik yang terasa seperti menit. Rafa menunduk, menahan napas, lalu berpura-pura sibuk menuang air.
Tapi Emer Edward justru tersenyum samar, dan berkata, "Your staff here seems very diligent. What's his name?" Clara cepat menjawab, "Oh, him? He's one of our office boss, sir. His name is Rafa. Hardworking, but you know, he doesn't speak English well." Emer Edward mengangguk pelan, masih menatap Rafa. "Easy. Well, so metimes language doesn't define intelligence." Kata-kata itu membuat ruangan terasa berubah. Alia dan Clara saling melirik, tapi berusaha tetap tersenyum. Rafa menunduk lebih dalam, tapi di balik sikap tenangnya, ada sesuatu yang mulai bergetar di dalam hatinya. Sebuah pertanda bahwa hari ini tidak akan berakhir seperti biasa. Setelah pertemuan selesai, tamu dan staf meninggalkan ruangan. Semua merasa lega karena presentasi berjalan lancar. Namun Rafa tetap berdiri di sana beberapa saat, menatap meja tempat Emer Edward duduk. Ada bekas jari di gelas yang masih setengah berisi air. Ia menyentuhnya perlahan, seperti mencoba memastikan apakah yang barusan terjadi nyata. Di luar, langit sudah mulai cerah. Tapi di dalam dirinya, Rafa merasakan awan tebal yang menandakan satu hal. Angin perubahan sedang bergerak mendekat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Suasana di ruang rapat Skylink masih dipenuhi sisa aroma kopi dan ketegangan yang belum reda. Semua orang bernafas lega karena presentasi berjalan lancar. Alia dan Clara bahkan sempat saling berbisik pelan, merasa satu beban besar telah terangkat dari pundak mereka. Tapi mereka tidak menyadari, badai sesungguhnya baru akan dimulai. Emer Edward berdiri perlahan dari kursinya, menyekat tangannya dengan sapu tangan putih, lalu menatap sekeliling ruangan. Matanya berhenti pada sosok yang masih berdiri di pojok ruangan. Rafa. Tidak ada siapapun yang memperhatikan arah tatapannya, karena semua sibuk mengumpulkan berkas dan menyiapkan sesi ramah tamah. Tapi tatapan itu bukan sembarang pandangan. Ada campuran kehangatan, rasa terkejut, dan kebanggaan di dalamnya. Sesuatu yang tidak akan luput dari mata seseorang yang mengenal. Alia mendekat dengan senyum profesional. "Emer Edward, would you like to move to the lounge for some refreshments?" Namun sebelum pria itu menjawab, langkah kakinya justru menuju arah lain. Ia berjalan melewati Alia dan Clara, menuju sudut ruangan tempat Rafa berdiri. Semua mata menatap, bingung, bahkan sempat menahan napas. Rafa sendiri terpaku, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu terdengar suara berat namun lembut dari pria itu, dalam bahasa Inggris yang jelas. "Rafa? My dear nephew, is that really you?" Seisi ruangan membeku. Hening menelan setiap detik. Hanya terdengar detak jam dinding yang tiba-tiba terasa terlalu keras. Alia menatap Clara dengan wajah pucat. Sementara Clara hampir menjatuhkan map di tangannya. Para staf yang semula menunduk kini mengangkat kepala, menatap antara sang investor dan OB sederhana yang berdiri terpaku di hadapan mereka. Rafa tersenyum kecil. Wajahnya tetap tenang, meski matanya tampak berkaca. Ia menunduk sopan. "Paman, lama tak berjumpa." Suara itu lirih tapi cukup untuk mengguncang seluruh ruangan. Emer Edward tertawa kecil. Langkahnya mendekat, lalu memeluk Rafa di depan semua orang. "You disappeared for months. I was wondering where you went. Why did you tell me you were here?" Rafa membalas pelukan itu dengan tenang, tapi nadanya tetap rendah. "Saya cuma ingin belajar, Paman. Dari bawah, tanpa nama, tanpa gelar." Alia dan Clara hanya bisa terpaku. Rasa malu, bingung, dan tidak percaya beradu jadi satu. Clara berusaha tersenyum, meski suaranya bergetar. "Wait, you're saying that Rafa is your nephew?" Emer Edward menoleh. Matanya bersinar dengan kebanggaan yang tak disembunyikan. "Yes, he's my late sister's son. I raised him after his mother passed away. He studied abroad, and he is one of the most brilliant minds I know." Kata-kata itu menusuk seperti pisau ke dalam kesombongan dua CEO muda itu. Alia merasakan tenggorokannya kering, sementara Clara menatap lantai. Jantungnya berdetak kacau. Semua tawa, ejekan, dan komentar sinis mereka beberapa waktu lalu seakan terputar ulang di kepala. Kali ini terdengar memalukan dan bodoh.
Emir Edward menepuk bahu Rafa. Why did you tell them who you were, son? Rafa tersenyum tipis. Kalau saya datang sebagai keponakan investor, saya nggak akan tahu siapa yang menghargai saya karena manusia, bukan karena nama. Ucapan itu jatuh seperti petir yang sunyi. Tidak keras, tapi menghantam dada siapapun yang mendengarnya. Alia menunduk. Pipinya memanas. Clara menggigit bibir. Mencoba menahan rasa malu yang menyesak. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan napas pun terasa terlalu berat untuk dikeluarkan. Emir Edward memandangi mereka berdua, lalu berkata dengan tenang. I believe in observing how people treat others below them. It tells me more than any presentation cold. Kalimat itu seperti pisau yang diselimuti senyum. Lembut, tapi tajam. Rafa menatap Alia dan Clara, bukan dengan kemarahan, tapi dengan sorot mata yang damai. Sorot yang seolah berkata, aku tidak menyimpan dendam, tapi aku takkan lupa. Ia menunduk sopan. Bu Alia, Bu Clara, saya mohon maaf kalau selama ini ada sikap saya yang kurang sopan. Saya cuma berusaha menjalankan pekerjaan dengan baik. Nada suaranya rendah, tulus, dan justru membuat dua wanita itu semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Alia mencoba bicara. Suaranya hampir bergetar. Rafa, kami tidak tahu. Rafa menatapnya lembut. Tidak apa-apa, Bu. Saya juga banyak belajar di sini. Tentang bagaimana dunia menilai orang, dan bagaimana kadang kita lupa bahwa setiap manusia punya cerita. Clara hampir menitikkan air mata. Seluruh keyakinan tentang status dan kekuasaan yang selama ini ia banggakan, runtuh dalam hitungan menit. Ia melihat Rafa bukan lagi sebagai OB, tapi sebagai seseorang yang lebih tinggi dari dirinya dalam hal jiwa. Emir Edward tersenyum kecil, lalu menatap Alia dan Clara bergantian. Don't worry, I'm not here to humiliate Anyone. I'm here to invest in your company, and maybe in your humility too. Ia menepuk pundak keduanya, lalu menatap Rafa dengan bangga. This young man reminds me what leadership truly means. To serve first before being served. Ruang rapat kembali hening. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa. Beberapa staf menunduk. Sebagian menatap Rafa dengan hormat baru yang sebelumnya tak pernah mereka tunjukkan. Rafa menatap semua orang di ruangan itu, lalu menunduk pelan. Saya cuma ingin jadi orang yang berguna, Paman. Dimanapun Allah tempatkan saya. Emir Edward menatapnya penuh kasih, lalu berkata pelan. And you already are, son. More than you realize. Detik itu, sesuatu berubah di udara. Bukan hanya rasa malu dua CEO yang masih terpaku di tempatnya, tapi juga pandangan seluruh kantor terhadap arti kedudukan. Dan di tengah semua itu, Rafa tetap berdiri seperti sebelumnya. Sederhana, teguh, dan tenang. Seolah sejak awal memang tidak butuh pengakuan dari siapapun untuk tahu nilai dirinya sendiri. Setelah momen mengejutkan di ruang rapat itu, suasana di seluruh kantor Skylink seakan berhenti bernapas. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi langkah tergesa. Bahkan suara printer yang biasanya bising kini terdengar asing. Semua orang masih berusaha mencerna kenyataan bahwa pria yang selama ini mereka anggap hanyalah seorang OB sederhana ternyata adalah keponakan investor besar. Seseorang yang punya latar belakang luar biasa dan menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari yang bisa mereka pahami. Alia dan Clara duduk bersebelahan di ruang rapat yang kini kosong. Wajah mereka masih memucat. Tangan mereka saling meremas tanpa sadar. Keduanya sudah tak bisa lagi menutupi rasa malu yang menekan dada. Sementara di luar ruangan, karyawan berbisik-bisik dengan nada takjub dan tidak percaya. Mas Rafa itu keponakan investor luar negeri? Serius? Pantas aja orangnya tenang banget. Nggak pernah marah. Aku kira dia cuma OB biasa. Sementara itu, Rafa berdiri di balkon lantai 32, memandang langit Jakarta yang mulai memutih oleh cahaya siang. Di bawah sana, dunia masih berjalan seperti biasa. Orang berlari, kendaraan berdesak, dan suara klakson bersahutan. Tapi di hati Rafa, ada sesuatu yang lain, kelegaan yang tenang. Ia tak pernah berniat untuk membuka siapa dirinya sebenarnya. Ia hanya ingin menguji dunia,
melihat bagaimana manusia memperlakukan sesamanya tanpa topeng status dan jabatan. Mr. Edward mendatanginya pelan. "You handled that with grace, my beau," katanya dengan senyum lembut. "Not everyone could stay this calm after being treated unfairly." Rafa menatap pamannya dengan tenang. "Saya nggak marah, Paman. Saya cuma belajar. Kadang Allah menunjukkan sifat manusia dengan cara yang tak pernah kita duga." Mr. Edward mengangguk. "You sound just like your mother." Nama itu membuat Rafa terdiam sejenak. Matanya sedikit berkaca. Ibunya adalah sosok lembut yang mengajarinya arti kerja keras dan ketulusan. Ia selalu berkata, "Nak, kalau kamu ingin tahu siapa teman sejati, turunlah sedikit. Lihat siapa yang tetap menghormatimu saat kamu tak punya apa-apa." Kalimat itu kini terasa begitu nyata di depan matanya. Beberapa menit kemudian, Alia dan Clara mengetuk pintu balkon. Wajah mereka tampak berbeda, tak lagi dingin dan berwibawa seperti biasa, melainkan penuh rasa bersalah. Clara menunduk dalam-dalam. "Rafa, kami benar-benar minta maaf atas sikap kami selama ini." Rafa menoleh perlahan, menatap keduanya tanpa nada marah sedikit pun. "Tidak apa-apa, Bu. Saya tahu mungkin saya terlihat seperti orang biasa. Tapi saya juga belajar banyak dari cara Ibu memimpin. Tekanan dan tanggung jawab kalian tidak mudah." Alia menahan air matanya. Ia tidak tahu mengapa kata-kata itu justru membuat dadanya sesak. "Kami salah menilai. Kami terlalu sibuk membuktikan diri sampai lupa caranya menghargai orang lain." Rafa tersenyum kecil. "Yang penting sadar, Bu. Semua orang pernah salah menilai. Tapi tidak semua berani mengakuinya." Mr. Edward mendengarkan percakapan itu sambil bersandar pada pagar balkon. Ia menatap Alia dan Clara dalam diam, lalu berkata dengan suara tenang tapi mengandung makna tajam. "Ladies, leadership isn't just about vision or numbers. It's about empathy. How you treat the lowest in your team reflects who you truly are." Kalimat itu menggema di kepala keduanya. Tidak ada nada menggurui di suara Mr. Edward, tapi ada bobot moral yang membuat hati mereka berat. Mereka sadar, mungkin selama ini mereka memang pandai memimpin bisnis, tapi gagal memimpin hati. Rafa menatap mereka dengan tatapan yang tulus. "Saya senang bisa kerja di sini, walau cuma sebentar. Banyak pelajaran yang saya dapat. Saya lihat banyak orang baik, hanya terjebak di sistem yang terlalu menilai dari tampilan luar." Alia menatapnya pelan. "Kamu benar-benar berbeda dari yang kukira, Rafa. Dari cara kamu bicara, caramu menghadapi kami waktu itu. Kamu bahkan gak sedikit pun membalas ejekan kami." Rafa tersenyum. "Kalau saya balas, saya gak ada bedanya dengan mereka yang meremehkan. Saya cuma percaya, harga diri itu bukan buat diukur orang lain, tapi buat dijaga sendiri." Clara tak bisa menahan air matanya lagi. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, menyesali kata-kata kasarnya dulu. Alia menepuk bahunya pelan, menenangkan. Mr. Edward menatap pemandangan itu, lalu berkata lembut, "So Metimes, the greatest lesson doesn't come from success, but from humility." Rafa menunduk, menatap tangannya sendiri. "Saya belajar banyak dari pekerjaan ini, Paman. Dari setiap sapuan lantai, setiap tumpahan kopi yang saya bersihkan, saya sadar satu hal, kerendahan bukan penghinaan, tapi jalan untuk memahami diri." Mr. Edward tersenyum bangga. "That's why I let you come here anonymously. I wanted you to see the world as it is, not through your privilege." Alia menatap mereka berdua dengan mata berbinar yang baru, pandangan yang bukan lagi melihat dua orang berbeda dunia, tapi dua jiwa yang hidup dengan nilai-nilai yang selama ini ia lupakan. Ia berkata pelan, "Rafa, aku harap suatu hari aku bisa punya ketenangan seperti kamu." Rafa menatapnya lembut. "Ketenangan gak datang karena posisi, Bu. Datang karena kita tahu siapa diri kita di hadapan Allah." Angin sore menyapu lembut balkon itu. Matahari mulai turun perlahan, memantulkan cahaya keemasan ke gedung-gedung tinggi di sekitar mereka. Dalam diam, semua yang ada di sana tahu bahwa hari itu bukan sekadar hari penting untuk bisnis,
tapi hari di mana banyak hati di dalam gedung itu dibersihkan dari kesombongan. Dan di tengah cahaya sore yang menenangkan, Rafa menatap ke langit dengan senyum tenang. Ia tidak ingin mengubah masa lalu atau menuntut permintaan maaf yang lebih. Yang ia ingin hanyalah melangkah terus, membawa pelajaran hari ini ke dalam hatinya, seperti ibunya dulu berkata, "Jangan menuntut dunia untuk adil, tapi jadilah bagian dari keadilan itu sendiri." Hari berganti, namun gema kejadian di ruang rapat itu masih menggantung di udara kantor Skylink. Tak ada seorang pun yang bisa benar-benar bekerja dengan tenang. Semua orang berbicara tentang satu hal, betapa dua CEO mereka, wanita kuat yang biasanya tak tersentuh oleh rasa gentar, kini menunduk di hadapan seorang pria yang dulu mereka remehkan. Bukan karena ancaman, bukan karena kekuasaan, melainkan karena kebenaran yang menampar dengan lembut namun menyakitkan. Pagi itu, Alia datang lebih awal dari biasanya. Tidak dengan langkah cepat penuh percaya diri seperti biasanya, melainkan dengan langkah pelan dan pandangan kosong. Di tangan kanannya, ia membawa segelas kopi yang hampir tak disentuh. Di wajahnya, ada kelelahan yang tidak berasal dari pekerjaan, melainkan dari perasaan bersalah yang menggerogoti hati. Ia berdiri di depan jendela besar ruang kantornya, memandang kota yang masih diselimuti kabut. "Aku kira aku sudah cukup tahu dunia," gumamnya lirih. "Ternyata aku baru tahu. Aku belum tahu apa-apa tentang hati manusia." Clara datang tak lama kemudian, mengetuk pintu pelan sebelum masuk. Ia tak memakai sepatu hak tinggi hari itu, hanya flat soles sederhana. Sikapnya berubah total. Tak ada lagi nada keras. Tak ada lagi senyum sinis. "Aku nggak bisa tidur semalaman," katanya pelan sambil duduk di sofa. Bayangan wajah Rafa terus muncul di kepala. Tatapan matanya waktu bilang dia nggak dendam, itu yang paling nyakitin. "Lee." Alia berbalik, menatap sahabat sekaligus rekan bisnisnya itu. "Aku juga, Clar. Aku pikir aku udah jadi pemimpin yang tegas. Tapi ternyata aku cuma jadi pemimpin yang sombong." Clara menghela napas panjang. "Lucu ya, kita selalu bicara tentang nilai perusahaan, tapi malah lupa nilai kemanusiaan." Hening menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara angin dari ventilasi yang membawa aroma lembut kopi basi. Di antara dua wanita itu, ada rasa malu yang sulit dijelaskan, bukan sekadar karena mereka telah menertawakan seseorang yang ternyata lebih berpendidikan, tapi karena mereka sadar telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga, empati. Beberapa jam kemudian, keduanya memutuskan turun ke lantai bawah. Mereka ingin mencari Rafa. Namun saat tiba di lobi, mereka hanya mendapati informasi bahwa Rafa sedang menemani pamannya meninjau fasilitas perusahaan. Keduanya saling berpandangan. "Aku mau minta maaf langsung," kata Alia pelan. "Tapi bagaimana caranya tanpa terdengar seperti formalitas?" Clara mengangguk. "Kita datang aja nanti sore. Waktu dia selesai. Kita nggak perlu alasan. Kita cuma perlu jujur." Waktu berjalan lambat hari itu. Setiap kali Alia dan Clara melangkah di kantor, tatapan karyawan terasa berbeda. Ada yang kagum, ada yang malu, tapi semuanya tahu bahwa dua wanita itu telah belajar sesuatu yang dalam. Menjelang sore, Rafa tampak di taman belakang gedung, membantu staf merapikan pot tanaman. Meski kini semua orang tahu siapa dirinya, ia tetap mengenakan seragam OB biru tuanya. Tidak ada jas mahal, tidak ada sikap baru. Hanya senyum dan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Alia dan Clara berjalan mendekat, menahan napas. Ketika Rafa menoleh, senyumnya tetap hangat seperti biasa. "Selamat sore, Bu Alia, Bu Clara," sapanya. Alia hampir tidak bisa menjawab. Ia menatap pria itu lama, sebelum akhirnya berkata lirih. "Rafa, kami datang bukan sebagai atasan, tapi sebagai manusia yang pernah salah." Clara menunduk. Suaranya bergetar. "Kami malu atas cara kami memperlakukanmu. Seharusnya kami tahu bahwa tidak ada pekerjaan yang rendah. Tidak ada manusia yang pantas direndahkan." Rafa menatap mereka berdua dengan tenang. Tidak ada rasa puas. Tidak ada nada menggurui. Hanya kelembutan yang tulus. "Saya terima permintaan maaf Ibu. Tapi sebenarnya, saya nggak pernah menaruh sakit hati.
Saya malah berterima kasih. Alia mengernyit bingung. Berterima kasih? Untuk apa? Karena lewat sikap ibu, saya belajar arti kesabaran yang sebenarnya. Dan lewat kejadian kemarin, mungkin ibu juga belajar arti kerendahan hati. Kadang, cara Allah mengajarkan kita itu tidak nyaman, tapi selalu tepat. Kata-kata itu menembus pertahanan mereka. Clara tak kuasa menahan air matanya. Sementara Alia menggenggam tangan Rafa pelan. Terima kasih karena kamu gak pernah membalas dengan kebencian, katanya lirih. Kalau semua orang sebijak kamu, mungkin dunia kerja gak akan sekejam ini. Rafa tersenyum lembut. Saya cuma berusaha jujur, Bu. Karena kalau kita hidup dengan pura-pura, hati kita capek sendiri. Hening kembali. Tapi kali ini bukan hening yang menegangkan, melainkan hening yang membawa kedamaian. Burung-burung kecil terbang di atas taman. Sinar matahari sore menembus sela daun, membentuk bayangan hangat di wajah mereka bertiga. Alia akhirnya berkata, mulai besok, aku mau ubah budaya perusahaan ini. Aku nggak mau Skyling dikenal hanya karena kehebatannya, tapi juga karena rasa hormatnya. Rafa mengangguk pelan. Itu langkah yang indah, Bu. Karena perusahaan besar nggak diukur dari laba, tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang kecil. Clara tersenyum untuk pertama kalinya hari itu. Kamu tahu, Raf? Kamu yang mengajari kami arti kepemimpinan sebenarnya. Padahal kamu datang bukan sebagai atasan. Rafa menatap mereka dengan mata yang teduh. Mungkin karena pemimpin sejati bukan soal jabatan, tapi soal siapa yang tetap rendah hati saat diberi kesempatan tinggi. Sore itu berakhir dengan damai. Dua CEO yang dulu menertawakan kini justru tertawa kecil bersama seseorang yang dulu mereka anggap remeh. Tapi tawa itu berbeda, bukan tawa kesombongan, melainkan tawa lega dari hati yang telah belajar memaafkan. Dan ketika Rafa beranjak pergi, langkahnya ringan, seperti seseorang yang telah menunaikan peran kecil dalam rencana besar Allah. Mengingatkan manusia bahwa harga diri tidak ditentukan oleh posisi, melainkan oleh cara kita memperlakukan sesama dengan hati yang bersih. Sejak hari ketika rahasia Rafa terbuka dan dua CEO itu merendahkan hatinya untuk meminta maaf, suasana di Skylink mulai berubah. Bukan hanya dari aturan, tapi dari getaran yang tak kasat mata. Orang-orang yang dulu terbiasa bersikap dingin kini mulai belajar menyapa lebih ramah. Senyum mulai terasa tulus, dan kata, terima kasih, tidak lagi terdengar kaku. Namun perubahan sejati selalu datang dengan ujian, dan ujian itu datang lebih cepat dari yang siapapun duga. Pagi itu, Mr. Edward kembali ke Skylink. Kali ini bukan hanya untuk melihat progres proyek, tetapi juga untuk menilai sesuatu yang jauh lebih penting, karakter. I want to see not how your system works, katanya kepada Alia dan Clara, but how your hearts have learned. Kedua CEO itu berdiri berdampingan, dengan ekspresi penuh tekad. Mereka tahu, kesempatan ini bukan sekadar penilaian bisnis, tapi juga penilaian moral. Rafa berada di sisi ruangan, mengenakan pakaian rapi namun sederhana. Ia tidak lagi membawa alat kebersihan, melainkan catatan kecil yang diberikan Mr. Edward. You dua join me today, Rafa, kata sang paman pagi itu. Not as a janitor, but as an observer. You dua see how honesty and respect shape this company. Seluruh staf berkumpul di aula besar. Di sana, Mr. Edward mengumumkan sebuah tantangan yang akan menentukan arah kerja sama mereka. Hari ini, saya akan memberikan dua pilihan kepada pimpinan Skylink. Pilihan pertama, menerima investasi dengan jumlah besar tapi dengan syarat pengurangan tenaga kerja bawah, karena dianggap tidak efisien. Pilihan kedua, mempertahankan semua karyawan, tapi dengan investasi yang lebih kecil. Ruangan langsung hening. Semua menatap Alia dan Clara. Pilihan pertama jelas menggoda. Dengan dana besar, Skylink bisa berkembang cepat dan memperluas bisnisnya ke luar negeri. Tapi itu juga berarti puluhan karyawan kecil akan kehilangan pekerjaan, termasuk mereka yang telah bekerja sepenuh hati, seperti dulu Rafa. Alia menatap Clara dengan mata bergetar. Kalau ini dulu, aku pasti langsung pilih opsi pertama, katanya pelan. Clara mengangguk. Wajahnya tegang.
Tapi kita bukan orang yang sama seperti dulu, Lee. Mr. Edward menatap keduanya penuh arti. Take your time, katanya. This decision will show me whether Skylink deserves my trust. Sementara itu, Rafa berdiri di pojok ruangan, memperhatikan semuanya dengan tenang. Dalam hatinya, ia berdoa pelan agar keputusan hari ini bukan tentang uang, melainkan tentang nurani. Ia tahu, perubahan sejati bukan diukur dari kata-kata indah, tapi dari keputusan sulit yang diambil dengan tulus. Alia menarik napas dalam. Pak Edward, katanya dalam bahasa Inggris yang lembut tapi tegas. We appreciate your offer, but we chose to keep our people. We do work harder with smaller funds if we must. Skylink is not built only by directors, but by every hand that keeps this place alive. Clara menambahkan, kami pernah lupa bahwa kekuatan perusahaan bukan dari posisi tertinggi, tapi dari fondasi terbawah. Kami tidak mau mengulang kesalahan itu. Kalimat itu menggema di seluruh aula. Para karyawan yang mendengar spontan menunduk haru. Beberapa bahkan meneteskan air mata tanpa bisa menahan. Mereka tahu, keputusan itu berarti pekerjaan mereka aman, bukan karena belas kasihan, tapi karena pimpinan mereka akhirnya memahami nilai kemanusiaan. Mr. Edward menatap keduanya lama, lalu tersenyum. That's the answer I was hoping for. Ia kemudian berbalik ke arah Rafa. You see, nephew, sometimes leadership needs to be tested in public, not in comfort. They've learned. Rafa menunduk hormat. Saya percaya, Paman. Kadang manusia memang harus jatuh dulu untuk belajar berjalan dengan benar. Setelah rapat usai, Alia menghampiri Rafa di lorong. Aku masih tidak percaya bahwa kamu dulu mau bekerja di sini sebagai OB. Padahal kamu bisa saja langsung duduk di kantor besar. Jadi direktur atau konsultan. Rafa tersenyum lembut. Kalau saya langsung duduk di kursi tinggi, saya nggak akan tahu rasanya jadi orang kecil. Saya nggak akan tahu bagaimana kerasnya orang bertahan hidup, atau betapa berharganya ucapan, terima kasih, dari atasan. Ia menatap ke arah ruang kerja para staf. Saya lihat bagaimana mereka bekerja keras tiap hari tanpa diingat. Sekarang aku tahu, menghargai mereka bukan pilihan, itu kewajiban. Clara datang menghampiri, matanya masih sembab. Kamu tahu, Raf, dulu aku pikir pemimpin yang hebat itu yang bisa memerintah dengan suara keras. Sekarang aku sadar, pemimpin yang benar justru yang bisa membuat orang merasa dihargai bahkan tanpa perlu bicara. Rafa tersenyum kecil. Pemimpin yang baik bukan yang ditakuti, tapi yang dirindukan. Sore itu, Mr. Edward mengumpulkan seluruh staf. Ia berdiri di podium dan berkata, saya datang bukan untuk menilai siapa yang paling pintar atau paling berkuasa. Saya datang untuk melihat siapa yang paling manusiawi. Hari ini, kalian semua lulus ujian itu. Suara tepuk tangan bergema, tapi di antara semua orang, hanya Rafa yang tetap berdiri tenang, menatap langit-langit ruangan dengan senyum damai. Ia tahu, Skylink telah berubah. Ia melihat Alia dan Clara kini bukan lagi dua wanita yang haus pengakuan, tapi dua pemimpin yang benar-benar mengerti arti melayani. Mereka kini sering turun ke bawah, makan bersama staf, bahkan sesekali membantu merapikan meja rapat. Rafa melihat semua itu dengan rasa syukur yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Malam mulai turun ketika Rafa berjalan keluar gedung. Angin lembut menyapu wajahnya, membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan. Ia menatap ke langit, ke arah cahaya samar di antara awan, lalu berbisik pelan. Terima kasih, Allah sudah ajarkan semua ini bukan lewat kemenangan, tapi lewat kesabaran. Langkahnya pelan, tapi mantap. Di balik setiap langkahnya, ada keyakinan bahwa ujian terbesar manusia bukan tentang seberapa tinggi mereka bisa naik, tapi seberapa kuat mereka tetap rendah hati ketika berada di atas. Dan malam itu, Skylink bukan lagi sekadar gedung tinggi yang dikuasai ambisi. Ia telah menjadi tempat di mana luka, kesombongan, dan kesalahan berubah menjadi pelajaran yang abadi. Beberapa bulan berlalu sejak ujian moral di Skylink. Kantor itu kini terasa berbeda. Seperti bangunan yang baru saja disucikan dari keangkuhan. Tak ada lagi jarak antara pimpinan dan staf.
Tak ada lagi suara tinggi yang memerintah tanpa empati. Alia dan Clara menepati janji mereka. Mereka menata ulang sistem, memberi ruang bagi ide setiap karyawan, bahkan untuk petugas kebersihan sekalipun. Suasana kerja berubah, lebih hangat, lebih manusiawi. Namun di balik semua itu, ada satu perubahan yang paling terasa, kehadiran Rafa. Meskipun identitasnya kini diketahui semua orang, ia tetap bersikap seperti dulu. Masih datang lebih awal, masih menyapa semua orang dengan senyum tenang, masih duduk di pantry bersama staf lain tanpa jarak. Ia menolak fasilitas khusus yang ditawarkan Mr. Edward. "Saya belum pantas, Paman," katanya waktu itu. "Masih banyak yang harus saya pelajari." Sikap itu membuat semua orang semakin menghormatinya. Ia bukan lagi sosok misterius yang diam, tapi inspirasi yang nyata. Banyak karyawan yang diam-diam menuliskan kata-kata Rafa di sticky notes dan menempelkannya di meja kerja mereka. Keikhlasan itu bukan kelemahan. Yang sederhana kadang justru paling berarti. Kalau kita lupa menghargai orang kecil, kita juga sedang mengecilkan diri sendiri. Kata-kata itu jadi semacam mantra yang mengubah budaya Skylink dari dalam. Suatu pagi, Mr. Edward mengumumkan akan kembali ke London untuk sementara waktu. Ia ingin memperluas jaringan bisnisnya, dan sebelum pergi, ia memanggil Alia, Clara, dan Rafa ke ruang rapat utama. Ketiganya datang dengan hati berdebar. "Terima kasih untuk semua kerja keras kalian," ujar Mr. Edward sambil berdiri di depan jendela besar. "Skylink bukan hanya tumbuh dalam angka, tapi dalam jiwa. Dan itu tidak akan terjadi tanpa perubahan dari kalian bertiga." Alia tersenyum lembut. "Kami hanya mencoba memperbaiki kesalahan, Sir." Mr. Edward menatapnya tajam tapi hangat. "Tidak semua orang yang salah mau belajar, Miss Alia. Kalian berdua sudah membuktikan diri." Ia lalu menatap Rafa. "Dan kamu, anak muda, aku sudah melihat cara kamu bekerja, bukan sebagai pemimpin yang menuntut, tapi sebagai contoh yang diam." Rafa menunduk sopan. "Saya hanya berusaha menjalani apa yang ibu saya ajarkan, Paman. Bahwa memimpin bukan berarti berdiri di depan, tapi berdiri paling tenang saat yang lain panik." Mr. Edward tersenyum. Ia kemudian mengambil 2 amplop dari tas kulitnya dan meletakkannya di meja. "Hari ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Skylink akan membuka cabang baru di Singapura. Dan aku sudah memutuskan siapa yang akan memimpinnya." Alia dan Clara saling berpandangan. Mereka menahan napas, berpikir Mr. Edward akan menunjuk Rafa, karena semua tahu hanya dia yang paling pantas. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Posisi Direktur Utama Cabang Singapura akan dipegang oleh kamu, Alia. Suasana hening seketika. Alia membeku di tempatnya. "Saya?" Suaranya hampir berbisik. Mr. Edward mengangguk. "Ya, kamu sudah belajar tentang arti kepemimpinan sejati. Tapi posisi itu datang dengan satu syarat. Kamu tidak akan berangkat sendiri." Clara menatap penasaran. "Maksud Anda, Sir?" Mr. Edward tersenyum samar dan menoleh pada Rafa. "Rafa akan menjadi pendampingmu. Bukan sebagai bawahan, bukan pula sebagai atasan, tapi sebagai pengingat. Karena setiap pemimpin butuh seseorang yang menjaga agar ia tidak lupa dari mana ia memulai." Kata-kata itu menembus hati semua orang di ruangan itu. Alia menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap Rafa dengan pandangan yang penuh haru. Aku tidak tahu harus bilang apa. Aku pikir kamu yang lebih pantas duduk di posisi itu." Rafa tersenyum. "Mungkin bukan soal pantas atau tidak, Bu. Mungkin ini tentang kepercayaan. Dan saya percaya, Allah menempatkan setiap orang di posisi terbaiknya untuk belajar hal yang berbeda." Mr. Edward menepuk bahu Rafa dengan bangga. "You see? That's exactly why I trust him. A leader who doesn't take Rafa power is the one most worthy of it." Clara memandangi keduanya dengan mata berkaca. "Aku tahu kamu akan terus jadi pengingat, Rafa. Karena bahkan saat kamu diperlakukan tidak adil, kamu tetap memilih tenang. Aku ingin belajar lebih banyak dari caramu diam." Rafa menunduk pelan.
Diam itu bukan karena lemah, Bu. Kadang diam adalah bentuk paling kuat dari pengendalian diri. Setelah pertemuan itu, berita keputusan Mr. Edward menyebar ke seluruh perusahaan. Karyawan bersorak gembira mendengar Alia ditunjuk sebagai direktur cabang luar negeri. Tapi yang paling mereka kagumi adalah kehadiran Rafa di sisi kepemimpinan baru itu. Semua tahu, di balik wajah sederhana dan senyumnya yang kalem, ada seseorang yang membawa nilai lebih dari sekadar kecerdasan, nilai kemanusiaan. Sore harinya, sebelum pulang, Alia menghampiri Rafa di taman belakang, tempat mereka pernah berbicara setelah meminta maaf dulu. Langit berwarna oranye keemasan. Angin sore berembus lembut membawa aroma tanah basah. Alia berdiri diam beberapa detik sebelum berkata lirih. Kamu sadar nggak, Raf? Dulu aku cuma tahu cara memimpin lewat kata-kata. Sekarang aku belajar memimpin lewat hati, dan itu karena kamu. Rafa tersenyum tenang, menatap langit senja. Kalau setiap orang mau belajar dari hati, dunia kerja nggak akan jadi tempat saling injak, Bu. Tapi tempat tumbuh bersama. Mereka berdua terdiam sejenak. Hening yang indah menyelimuti taman. Burung-burung terbang melintasi cahaya senja, seolah ikut merayakan perjalanan panjang mereka menuju pemahaman baru. Alia menatap Rafa. Matanya lembut tapi dalam. Rafa, kalau suatu hari aku mulai lupa lagi, tolong ingatkan aku. Rafa menatapnya. Senyumnya damai. Tugas saya bukan untuk mengingatkan, Bu. Tapi untuk memastikan ibu tidak pernah kehilangan hati yang sudah ibu temukan. Langit berubah menjadi ungu muda, dan matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Dalam senja itu, cerita mereka sampai pada titik tenang, bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru yang lebih bijak. Dan di hati semua yang mengenal Rafa, hanya ada satu kesimpulan. Kadang, orang yang kita remehkan justru dikirim oleh Allah untuk memperbaiki cara kita melihat dunia.